Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dari rumah masing-masing, kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian di GKJ Wirobrajan. Pada hari Minggu pertama, tanggal 1 Agustus 2021 saat ini, kita akan menggumulkan tema memelihara kesatuan roh yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Panggilan beribadah. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah bulan kebangsaan tahun 2021 saat ini dengan menyanyikan bersama pelengkap Kidung Jemaat 13, bait pertama dan ketiga. Kita masuk rumahnya. Votum dan salam. Ibadah minggu pertama bulan kebangsaan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita saat ini terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 3 yang demikian sabda Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Demikianlah nats pembimbing ibadah saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan semangat memelihara kesatuan roh, kita mengagungkan pemeliharaan Allah atas kita dengan mengangkat sebuah pujian Kidung Jemaat 256 bait pertama dan ketiga. Kita satu dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri dengan mengakui dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, puji, sembah, dan syukur kami. Sebab dalam rahmat-Mu telah Engkau tuntun kami, segenap umat-Mu, memasuki di bulan Agustus, bulan kebangsaan 2021. Sekalipun kami masih bertahan di tengah pandemik, dan terlebih kami sungguh malu akan kehidupan kami yang tetap tidak peduli, yang bahkan mengeraskan hati, bahkan demi alasan pandemik, membenarkan segala kemalasan, dosa, dan pelanggaran-pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu. Ampunilah kami, ya Bapa. Dan biarlah melalui bulan kebangsaan ini, Engkau mendidik kami, supaya rahmat keselamatan yang telah kami terima, sungguh juga mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan, pemulihan bagi bangsa yang sangat kami kasihi ini. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kuduskanlah kehidupan kami kembali. Hanya oleh rahmat dan belas kasihan-Mu, yaitu di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita nyatakan penyesalan kita di dalam sebuah nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 37 bait pertama dan kedua. Bila ku renungkan dosaku. Padamu Tuhan,
Jemaat dimohon untuk berdiri. Berita anugerah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kepada kita yang sungguh mengakui, menyesali, dan mengharapkan pengampunan dari Allah atas dosa dan pelanggaran kita. Berita anugerah sebagai pengampunan akan dosa pelanggaran terambil dari surat Efesus pasal kedua, ayat 13 dan 14 demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana Kristus telah menyatakan damai sejahteranya bagi kita, marilah kita juga hidup berdamai satu dengan yang lain. Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dengan masih berdiri, mari kita nyatakan kesanggupan kita sebagai umat yang telah dipelihara dan dikuduskan Allah. Nyanyian kesanggupan, Kidung Jemaat 432. Bait pertama dan kedua. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tiba saatnya iman kita dipelihara oleh kebenaran firman. Karena itu mari kita menyatukan hati kembali, merendahkan diri di dalam doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus, supaya kita dimampukan mendengar, mengerti, dan hidup sebagai pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terimalah hormat, puji, syukur, dan sembah kami. Telah Engkau hantarkan kami umat-Mu memasuki bulan kebangsaan. Sekalipun kami masih bertahan di tengah masa pandemik saat ini, kami percaya bahwa kami senantiasa Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara. Karena itu biarlah di bulan kebangsaan kami memiliki panggilan, kami menyadari kewajiban kami atas bangsa dan negara kami saat kesusahan seperti ini. Karena itu Bapa, bersabdalah
Dengan demikian, kami boleh merayakan kemerdekaan dalam solidaritas, dalam kepedulian, dalam kehidupan sebagaimana Kristus yang peduli dan telah menyelamatkan kami. Hati kami semua terarah kepadamu, dan biarlah terang Roh Kudus-Mu membuka hati, pikiran, dan jiwa kami, ya Allah. Memampukan kami mendengar, menghayati, dan kami melakukan kebenaran sabda-Mu. Engkau juga berbelas kasih pada hamba-Mu ini, yang penuh cacat, kelemahan, dan segala keterbatasan. Engkau urapi sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kini Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35 yang demikian kita saksikan dalam tampilan video berikut ini. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, Tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita beribadah bersama dari rumah kita masing-masing. Tampaknya situasi pandemik ini belum mereda dengan benar. Tapi mari, kalaupun gereja belum dapat kita pakai,
Kita percaya bahkan di rumah masing-masing Tuhan hadir. Bahkan kalaupun rumah saja masih terlalu sempit, Tuhan bahkan berkenan untuk lahir dan hadir di hati kita. Karena itu dalam situasi apapun kita tidak akan pernah berkurang untuk bersyukur. Karena Tuhan selalu hadir dan tinggal di antara kita. Nah Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan Agustus, kita memasuki bulan kebangsaan. Bulan kita merayakan juga kemerdekaan bangsa kita. Dan tema pertama di bulan kebangsaan saat ini adalah memelihara kesatuan roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat sebuah pepatah bahasa Arab. Pepatah itu mengatakan manusia tempatnya salah dan lupa. Bahwa manusia dalam segala kondisi apapun, dalam dirinya menjadi tempat bagi sebuah kesalahan dan lupa. Jadi ketika manusia kondisinya baik, bahagia, aman, bahkan damai sejahtera, itu pun manusia tetap dapat berbuat salah. Itu pun manusia juga malah bisa melupakan Tuhan. Kalaupun situasinya berubah sebaliknya, manusia dalam situasi buruk, dalam penderitaan, dalam kelemahan, dalam kekurangan, juga tetap dapat berbuat salah. Bahkan juga lupa dengan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah diterimanya. Singkatnya, kalau manusia ada tempatnya salah dan lupa, saya ingin kita mengajak melihat situasi mau pandemik ataupun tidak, manusia pun tetap sama-sama egoisnya. Coba perhatikan sebelum pandemik. Orang-orang tetap mementingkan diri demi alasan kesibukannya, alasan pementingannya diri sendiri, alasan bahwa tidak bisa menolong semua orang, alasan tidak setiap orang itu nanti baik dan bermanfaat bagi hidup. Masih ingat tema sebelum pandemik? Menjadi sahabat bagi semua orang. Karena walaupun dunia bisa berjejaring semakin luas, lingkaran kita itu semakin kecil. Tetapi apa yang selanjutnya terjadi ketika pandemik? Ya manusia tetap saja egois, tetap mementingkan diri kita sendiri. Dari awal pandemik saja sudah ada kelangkaan masker, kelangkaan hand sanitizer. Dari pertengahan pandemik saja sudah ada korupsi bantuan sosial. Sampai di akhir pandemik, artinya yang saat ini kita alami walaupun kita tidak tahu berakhirnya kapan. Hampir 2 tahun. Ada yang namanya uji swab palsu, tabung oksigen palsu. Ketika ada PPKM hanya ada marah-marah menyalahkan pemerintah. Tetapi kalau disuruh menaati aturan itu juga merasa marah. Pakai masker saja juga ogah. Tetap egois, tetap mementingkan dirinya sendiri, tetap salah. Apapun kondisinya, itu yang diperbuat manusia. Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar menghayati. Manusia tempat salah. Artinya bagi manusia, mau baik mau buruk semuanya dapat dibuat salah. Manusia bahkan tidak perlu diajari untuk berbuat salah. Dia dapat melakukan semuanya menjadi salah. Kalaupun ia diberi berkat oleh Tuhan, ya tetap salah. Diberkati tapi pelitnya luar biasa, util. Atau sebaliknya sudah diberkati, tetapi boros. Tidak dapat mengelola berkat dengan baik, bahkan mengaku kurang dan kurang. Diberi waktu. Itu juga bukan berarti kemudian menjadi benar. Ada yang menunda, ada yang menjadi malas, ada yang alasannya tidak cukup waktu. Itu yang artinya tempatnya salah. Mau diberi apapun yang baik.
tetap saja dapat dikerjakan dengan salah. Demikian juga tempatnya lupa. Bahwa tempatnya lupa itu semua dapat disalahkan. Artinya yang buat salah itu dirinya. Neng lupa lali. Wes senengane gawe salah. Neng senengane nuding salah wong liya. Itu salahnya itu salahnya itu. Itu lupa. Sudah tahu yang benar lupa untuk mengerjakan yang benar, yang dikerjakan salah. Sudah tahu dirinya yang salah. Tapi bisa lupa untuk selalu menyalahkan orang lain. Diberi sakit. Tuhan, apa dosaku? Apa salahku? Seakan-akan orang yang lebih berdosa lebih banyak. Yang lebih layak sakit itu lebih banyak. Kenapa saya? Ataupun kalau kita dalam masalah. Wah wis. Kita itu ini semua yang menyebabkan hidupnya berat ini si A, si B, si C. Begitu mudah menuduh dan menyalahkan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia tempat salah dan lupa. Segala hal dapat dibuat salah. Segala hal dapat dipersalahkan. Ini menunjukkan realitas bahwa sejatinya manusia itu dikuasai dalam dosa. Lihatlah Adam dan Hawa sejak awal pun diberkati dan tinggal di taman bersama dengan Tuhan. Itu pun ya Tuhan disalahkan kok. Engkau yang memberi aku perempuan sehingga aku jatuh ke dalam dosa. Manusia memang hakikatnya dikuasai di dalam dosa. Saya tidak menyangkal Bapak Ibu Saudara bahwa hidup ini semakin mudah. Hidup ini kita dapat menghasilkan banyak. Tapi coba kita tanya dalam-dalam. Apakah dengan hidup yang semakin mudah, semakin kita cepat melakukan segala sesuatu, semakin kita dapat membuat banyak segala sesuatu, apa berarti juga hidup kita semakin baik? Apa artinya hidup kita juga semakin benar? Tidak serta-merta. Lagi-lagi yang kita perbuat adalah salah dan terlalu mudah menyalahkan orang lain. Itu memang kenyataannya. Kita memang tidak berdaya melawan dosa. Itu artinya memang kita tempatnya salah, tempatnya dosa dan dikuasai oleh dosa. Itulah gambaran sebagai domba. Mau dilatih apapun, dia akan menjadi pribadi yang mudah tersesat. Itulah memang karakter sebuah domba yang mudah hilang dan tersesat. Demikian juga karakter saya, Bapak, Ibu, Saudara. Tempatnya salah dan lupa bahwa kita adalah karakter pendosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikian juga firman Tuhan. Orang-orang saat itu baru saja menyaksikan kuasa Yesus. Mereka melihat kemurahan Tuhan Yesus. Bagaimanapun juga Tuhan Yesus begitu mengagumkan. Di depan 5.000 orang, Tuhan Yesus memberi makan mereka semuanya hingga sisa 12 keranjang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Orang-orang itu kagum. Maka orang-orang itu mencari Tuhan Yesus. Dan tidak ketemu pun tidak menyerah. Mereka menggunakan perahu. Mereka berusaha, mereka menyeberang. Mereka mencari Yesus. Tapi lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sekalipun mereka bersusah-susah mencarinya. Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Mereka mencari Yesus, tetapi mereka pun tetap salah karena mereka mencari Yesus hanya karena mereka kenyang.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau saya mengatakan kita semua berkarakter dosa. Bahkan kalaupun kita tahu dan mungkin kita kenal Tuhan, Tuhan pun dapat diperlakukan salah. Oh, mungkin kita cari, kita puji, kita sembah. Tetapi kita perlakukan untuk mencukupi kebutuhan kita. Untuk membebaskan kita dari segala kesulitan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan kita. Ya kita cari, kita puji, kita sembah. Tetapi saat kita melakukan demikian, kita sejatinya memperlakukan Tuhan sebagai hamba. Bukan sebagai Allah. Sebab hamba memang harus melayani keinginan kita. Hamba kita bayar untuk memenuhi kebutuhan kita. Hamba kita andal-andalkan supaya hidup kita jauh lebih enak. Bebas dari kesulitan. Tuhan pun dapat diperlakukan salah. Mereka mencari karena mereka kenyang. Inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus bagi mereka. Manusia bisa mencari Tuhan. Seakan-akan mencari tapi untuk kekenyangan. Tuhan menegur. Sebab kalau urusan kenyang, manusia bisa lapar lagi. Salah. Kalau Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan kita, Tuhan pun tidak cukup untuk keinginan-keinginan kita. Tuhan mengatakan kalau engkau sungguh-sungguh mencari, bukan untuk kenyang. Carilah benar-benar roti sejati. Orang itu kalau mau mencari Tuhan yang benar, bukan yang salah. Bahwa carilah hidup. Kalau kenyang nanti lapar, itu sementara. Jangan hanya mengukur Tuhan untuk hal-hal kebutuhan, keinginan yang sementara. Karena justru Tuhan itu menawarkan yang sejati, yang kekal. Sebab Tuhan bukan hanya memberi roti, tetapi memberi hidup. Itulah mengapa kalau kita mencari Tuhan Yesus, kita tidak akan lapar, kita tidak akan haus, kita mendapat kehidupan yang sejati. Jika kita sungguh-sungguh mencari dan jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena itu kita belajar satu tema sederhana. Memelihara kesatuan roh. Supaya kita diingatkan sejatinya. Tuhan tidak pernah menciptakan kita sebagai tempatnya untuk salah dan lupa. Sejatinya Tuhan menempatkan kita, menjadikan kita itu sebagai tempatnya gambar dan rupa Allah. Sejatinya kita adalah tempat di mana roh Allah dihembuskan bagi kita. Ada kesatuan roh Allah dengan roh kita. Dari sejak semula Tuhan mengembuskan nafas dan manusia menjadi hidup. Ciptaan lain hanya diciptakan dengan sabda dan firman. Mereka jadi, mereka hidup. Tapi manusia diciptakan dengan hembusan. Sebab manusia memiliki roh Allah. Memelihara kesatuan roh. Supaya kita hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Supaya kita hidup bukan untuk kenyang. Tapi kita hidup sesuai dengan rancangan Allah. Bukan menjadi tempatnya salah dan lupa. Bapak, Ibu, Saudara, karena itu saya ingin mengajak. Apa pelajaran dari firman Tuhan memelihara kesatuan roh? Pertama, bahwa hanyalah Allah yang sungguh mengenal kita. Manusia bisa mencari Yesus. Manusia bisa mencari Allah dengan segala kerja keras dan daya upayanya. Tapi tetap salah. Allah lebih mengenal. Kamu salah kalau mencari hanya untuk kenyang. Allah lebih mengenal siapa diri kita. Karena kita ciptaannya. Allah lebih mengenal diri kita. Daripada kita mengenal diri kita sendiri. Bukan berarti kita nggak boleh meminta. Tetapi yang paling bijak sekalipun kita meminta.
kita percaya Tuhan akan selalu beri yang terbaik. Sekalipun terkadang tidak seperti keinginan kita. Ia sangat tahu siapa kita. Ia sangat tahu apa sejatinya yang harus kita cari. Dan apa yang sejatinya kita butuhkan. Karena itu ia lebih tahu apa yang membuat kita hidup. Apa yang membuat kita bahagia. Segala yang terbaik untuk kita. Semua itu diketahui Allah. Tidak diketahui oleh kita. Karena itu di dalam Yesus, lihatlah, Allah sungguh-sungguh mengenal kita. Kedua, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan, Allah bukan hanya mengenal, tetapi Allah menyediakan segala yang kita butuhkan di dalam Yesus Kristus. Jangan mencari Yesus karena kenyang. Karena di dalam Yesus Kristus kita justru akan mendapatkan kehidupan yang sejati. Kamu tidak akan lapar. Kamu tidak akan haus. Berarti segala yang ada dalam kebutuhan kita dijamin oleh Allah melalui Yesus Kristus. Segala hal yang tidak dapat dikerjakan tangan manusia, itu dikerjakan Allah bagi kita. Dalam Yesus Kristus. Kita tidak mampu menebus dan membayar dosa-dosa kita. Semua itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita tidak mampu berdiri di hadapan Allah untuk membela dan membenarkan diri kita. Dan itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita tidak mungkin kita bangkit dari kematian. Tapi Kristus yang telah bangkit dari kematian memberi kita pengharapan dan jaminan bahwa kita pun akan mendapat bagian dalam kebangkitannya. Bahkan mendapatkan bagian tubuh surgawinya. Segala kebutuhan yang tidak dapat dilakukan manusia. Semua telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yang tidak dapat ditanggung oleh manusia. Sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Maka lihatlah bahwa Yesus adalah pernyataan dari Allah bagi segala kebutuhan kita. Ketiga, ketika orang banyak itu bertanya lalu apa yang harus kami kerjakan? Bekerja itu artinya berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Maka jawab yang ketiga, percayalah pada Yesus Kristus. Sadarlah kalau kita begitu lemah. Sadarlah kalau kita sungguh-sungguh dikuasai dosa. Bahwa kita adalah tempatnya salah dan lupa. Tetapi bukan kemudian kita harus menjadi serba salah. Semua dilakukan dalam kesalahan. Dan terlalu mudah menyalahkan orang lain. Kelemahan kita oleh karena iman menghubungkan kepada kekuatan Allah. Yang justru membenarkan dan menyelamatkan kita. Percaya pada Yesus. Ini bukan sekedar ritual, oh asal aku beragama Kristen, aku sudah baptis, katekisasi, aku di gereja. Bukan. Percayalah itu berarti relasi, hubungan dengan Kristus secara pribadi. Setiap orang yang percaya pada Kristus, mengasihi Kristus, berhubungan dengan Kristus. Pasti hidupnya diubah. Berubahlah karena engkau sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Nek mau nyebut Yesus Kristus dengan mulut gampang. Tetapi dengan percaya bukan hanya mulut yang digerakkan. Pikirannya, hatinya, perasaannya, hidupnya itu digerakkan oleh Kristus. Bahkan hidup seperti Kristus. Percayalah. Kurang apa lagi jika semua telah tersedia di dalam Kristus. Keempat, terakhir. Jika semua sudah disediakan dalam Kristus, bagian pekerjaan kita adalah melakukan pekerjaan Allah. Ini bukan sekedar masalah kenyang.
Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, berarti kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orientasinya pada kekekalan, bukan hanya pada keinginan-keinginan sesaat. Loh Pak, tapi kan kita punya kebutuhan, betul. Tetapi sudah ditanggung bersama Kristus tidak. Segala kekhawatiran itu karena sejatinya kita tidak mempercayai Kristus. Kalau kita benar-benar mempercayai Kristus, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan semua yang membuat kita salah. Kenikmatan, kebutuhan, keinginan, dan lain sebagainya. Lakukan pekerjaan Allah, ya kita bekerja tapi untuk Allah, bukan untuk kenyang. Orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah akan orientasi pada kekekalan, maka dia juga akan selalu berpikir panjang. Lihat Bapak Ibu Saudara, tempatnya salah, semuanya salah karena berpikir pendek. Orang itu kemudian kenyang, itu masalah pendek. Sekedar perutnya penuh. Orang kemudian salah selingkuh karena pikir pendek. Mengejar kenikmatan tapi malah merusak keluarga. Orang korupsi itu berpikir pendek. Merasa lebih cepat kaya, tetapi tidak jujur, bahkan menghancurkan keluarganya sendiri. Orang yang senang berdusta, itu berpikiran pendek dan merusak kepercayaan orang lain. Berorientasi kekal. Apa yang kekal? Apa yang tidak berkesudahan? Kasih. Bapak, Ibu, Saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, maka segala hal yang kita lakukan adalah dengan kasih, dengan kepedulian. Sebab itu pekerjaan Allah yang dikerjakan dalam Yesus Kristus untuk kita semua. Bertindaklah dalam kasih, pedulilah, karena dengan demikian itu pekerjaan-pekerjaan kekal. Lakukan di dunia ini bukan untuk diri kita. Sebab dunia ini ladang bukan rumah. Berbuatlah baik, berbelas kasih. Itulah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sedihnya, pandemik ini lebih banyak orang-orang yang tidak peduli. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, memelihara kesatuan roh adalah tema kita. 2 minggu yang akan datang, tanggal 15 Agustus, kita akan menerima perjamuan kudus walaupun secara online dan di dalam segala keterbatasan. Tetapi marilah kita meneguh pengharapan. Sekalipun dalam keterbatasan, segala yang kita perlu disediakan Allah dalam Kristus. Kristus bukan hanya memberi berkat, tetapi memberikan tubuh dan darahnya. Dia memberikan hidupnya bagi kita. Apapun kelemahan kita, di dalam tubuh dan darah Kristus dengan iman kita mendapat kekuatan. Kita mendapat kuasa Allah. Karena itu kita juga mendapat kehidupan yang kekal. Kita mampu tetap bertindak dalam kasih yang tidak berkesudahan. Jadilah peduli. Tetaplah menolong, marilah saling kita mendoakan. Terlebih bagi saudara-saudara kita yang masih isolasi mandiri. Dan kiranya Tuhan berkenan supaya jemaat GKJ Wirobrajan pun ataupun juga semua tidak berjatuhan dalam korban pandemik saat ini. Kiranya melalui perjamuan kudus, mari kita persiapkan diri. Kita memiliki kesatuan roh di dalam Kristus dan kesatuan gereja. Sebagai tubuh Kristus, jemaat yang saling berbagi, itulah jemaat yang memiliki kehidupan kekal. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus, kami sejatinya bukanlah tempat salah dan lupa, tetapi di tempat kebenaran dan selalu mengingat kasih setia-Mu. Sehingga apa yang kami perbuat adalah pekerjaan-pekerjaan Allah, bukan kesalahan. Sehingga yang kami lihat penuh dengan kasih karunia dan syukur.
bukan kami selalu menyalahkan yang lain. Ampuni dosa kami, dan biarlah dengan demikian Bapa, kini kami telah tahu Engkau mengenal diri kami melebihi kami mengenal diri kami sendiri. Kini kami tahu bahwa segala apa yang kami perlu telah Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus. Dan kini kami percaya untuk mengenal Kristus, mengasihi Kristus, dan hidup seperti Kristus. Yaitu melakukan pekerjaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Jadikan firman ini kuasa yang mengubah kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan, yaitu umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kini mari bersama kembali kita menyatukan hati, merendahkan diri, kita memanjatkan segenap doa permohonan dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan Allah Roh Kudus, sumber pertolongan dan penghiburan kami. Sungguh kami bersuka cita di tengah ibadah ini. Dalam segala keterbatasan Engkau tetap memelihara iman kami, meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Maka biarlah sekarang kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman, bukan menjadi manusia tempat salah dan lupa, tetapi tempat di mana kebenaran Allah dinyatakan, dan kami selalu ingat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kini Bapa, bersama doa ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa, ya Allah, bagi kehidupan kami seluruh umat manusia di bawah bayang pandemi corona. Kami mohon perlindungan-Mu supaya kami tidak menjadi lemah dan jatuh sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu sehingga Engkau memelihara kami dan kami tidak berkekurangan suatu apapun. Kami memohonkan hikmat kekuatan bagi pemerintahan bangsa kami, bagi segenap tenaga kesehatan dan tenaga publik yang terus berjuang dalam segala usaha pemulihan, baik di dalam program-program PPKM ataupun vaksinasi. Bila semua boleh berjalan dengan baik dan boleh dapat mengendalikan situasi pandemik saat ini. Biarlah kami juga boleh benar-benar turut saling menjaga, turut saling menyembuhkan. Ketika kami juga menyadari untuk mematuhi segala protokol kesehatan. Kami pun berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, memohonkan biarlah jemaat tetap merasakan pemeliharaan dan perlindungan. Jemaat boleh tetap bertumbuh dalam kebenaran firman dan memenuhi tugas panggilan pelayanan
untuk bersaksi, memulihkan, membagikan penghiburan dan pengharapan Allah. Bahkan melihat mereka untuk merasakan belas kasih Kristus, Juru Selamat, yang telah memberikan kepada kami kehidupan baru dan kekal. Bapa, karena itu juga kami menyerahkan jemaat-Mu GKJ Wirobrajan, terkhusus di masa orientasi pendeta, yang saat ini orientasi calon pendeta Saudari Nanda Natalia Nugrahani. Biarlah Engkau terus tuntun anak-Mu, biarlah kami boleh belajar melayani bersama dan sama-sama mendengar kehendak Tuhan di dalam kerinduan panggilan pelayan jemaat di GKJ Wirobrajan. Kami juga menyerahkan saat ini bagi ibu, bapak, saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh karena sakit, yang sungguh mengharapkan belas kasih dan pertolongan-Mu. Kami berdoa bagi Ibu Suwitorejo, Bapak Ibu Yuwono, Bapak Hardiman, Ibu Tampu Bolon, Ibu Sudiarti Sukadi, Ibu Sudarmi Sumijan, Ibu Ngadinem, Ibu Herning Endah Jatiningsih, Bapak Yutam Prayitno, Bapak Eliezer, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ngadiono, Bapak Bambang Sugiyarto, Bapak Paminto, Ibu Indaryati Edi Purwanto, Bapak Leo, Ibu Tuti Parianti. Kami pun membawa serta bagi Bapak Ibu Saudara kami yang saat ini juga di dalam masa isolasi mandiri. Kepada mereka semua kami mohon perlindungan-Mu. Kiranya Tuhan menjaga mereka dan memulihkan kesehatan mereka. Kami pun mendoakan bagi segenap jemaat-Mu di dalam usia lanjut. Engkau telah karuniakan umur yang panjang. Kiranya Tuhan pun juga berkenan untuk melindungi mereka, menyempurnakan kekuatan dan kesehatan mereka, melimpahi hari-hari mereka dalam damai sejahtera. Lindungilah anak-anak kami juga yang berkebutuhan khusus supaya mereka tetap mampu berkarya dalam segala keterbatasan. Dan oleh perlindungan-Mu mereka Engkau jauhkan dari berbagai penyakit, godaan, dan kecelakaan. Kami berdoa bagi setiap kehidupan keluarga yang merawat mereka yang sakit, yang sepuh atau adi yuswa, ataupun yang berkebutuhan khusus. Tuhan limpahi di dalam kasih dan kesabaran, sekalipun harus berlelah. Bagian itu tetaplah rahmat untuk mencinta dan menerima dalam kasih tanpa syarat, sebagaimana Kristus telah menerima dan mengasihi kami. Jika kami mampu merawat dan mengasihi, itu tanda bahwa Engkau sungguh hadir di tengah setiap keluarga. Bapa, kini pun kami juga menyerahkan anak-anak kami yang masih sedang bersekolah. Engkau tuntun dalam ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Biarlah mereka bertanggung jawab dan memberikan segenap jerih lelah studi mereka dengan segala hasil yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak kami terlebih di masa pandemik yang mencari pekerjaan, yang kehilangan penghasilan. Biarlah oleh rahmat-Mu Engkau pelihara mereka. Engkau karuniakan kesempatan-kesempatan baru, keterampilan untuk terus dikembangkan, ataupun pekerjaan-pekerjaan baru. Sehingga mereka sungguh merasakan Engkau menjaga, memelihara. Mereka merasakan kasih setia-Mu ya Allah, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Anak-anak kami pun yang menantikan pasangan hidup, Tuhan karuniakan penolong yang sepadan, supaya anak-anak kami boleh membangun keluarga di dalam Tuhan, sebagai keluarga yang kudus, kekal, dan tidak terceraikan. Keluarga yang menjadi saksi perjanjian Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Juga bagi setiap suami istri yang menantikan momongan anak ataupun keturunan, kiranya Engkau juga berbelas kasih, menganugerahkan momongan, supaya mereka suami istri boleh menjadi ayah dan ibu, mendidik, mengasuh, dan membesarkan, supaya nama-Mu akan terus dipermuliakan. Bagi setiap suami istri untuk terus berbakti dengan segenap keturunan keluarga mereka. Bapa, kami pun banyak pergumulan yang tidak dapat kami ungkapkan. Tetapi kami mohon dalam doa ini, karunia kami kekuatan untuk tetap setia dan taat. Sekalipun kami belum dapat dilepaskan dari kesulitan, sekalipun kami harus bergumul dan belum melihat perubahan ataupun ujung jalan. Tetapi kami percaya
Segala yang Tuhan perkenankan terjadi bukan untuk melemahkan, tetapi justru untuk melatih supaya kuasa keselamatan kami dinyatakan dan disempurnakan. Karena itu Bapa, ajari kami untuk tetap setia, untuk tetap taat sampai pada akhir waktu kemenangan Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu panjang permohonan kami dan begitu jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun atas setiap permohonan yang tidak berkenan. Kiranya Tuhan mengampuni dan Engkau berkenan menyempurnakan seturut apa yang kami butuhkan, karena Engkau jauh lebih mengenal kami dan Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Karena itu seru doa syukur ini kami panjatkan di dalam Kristus, Putra Allah. Terimalah doa syafaat kami dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hanya panjang di dalam meminta, tetapi juga panjang atau murah hati di dalam memberi. Saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaturkan syukur, membawa persembahan dengan dihantarkan ayat Roma 12, ayat pertama yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita membawa persembahan kita dengan penuh syukur dan kita memujikan nama Allah. Kidung Jemaat 287B, bait pertama dan ketiga. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hatimu tangan sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus semula dan tetap. Muliakan Allahmu yang tiada terbanding, Sang Bapa, Anak, Roh, di tata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa kita. Bapa di surga, terima kasih. Ketika kami mengumpulkan persembahan, kami telah melihat begitu banyak apa yang telah Tuhan beri. Sejatinya kami tidak berkekurangan suatu apapun. Dan ketika kami membawa kepadamu sungguh layak. Sebab Engkau adalah sumber segala berkat. Kini kami melihat
bahwa segala apa yang ada di dalam tangan Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia, melainkan menjadi bagian dalam pekerjaan Allah. Kiranya demikian dengan persembahan yang kami kumpulkan, bahkan yang kami bawa dengan segenap sisa hidup kami, untuk Tuhan terima, untuk Tuhan kuduskan, dan untuk Tuhan pakai sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, bagi pelebaran kerajaan-Mu yang menyatakan kasih, karunia, dan damai sejahtera Tuhan bagi segenap kehidupan. Bapa, maka karuniakan hikmat bagi para pengelola persembahan ini, biarlah boleh dipergunakan bagi perluasan kerajaan-Mu. Demikian juga terus pakai hidup kami yang begitu singkat, tetapi biarlah berarti jika kami menggenapkan segala rancangan kehidupan yang Tuhan tetapkan atas kami. Kini Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami pun menyadari begitu banyak dosa, kelemahan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan ampuni. Tetapi segala kebenaran yang telah kami mengerti, benar-benar menjadi nyata di dalam setiap pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami. Jadikan ibadah ini sungguh hidup. Ketika kami usai dari tempat kami bersekutu, kami akan hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah seru doa syukur permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan masih berdiri, kini mari kita bersama untuk hidup sebagai utusan-utusan Kristus. Surat-surat Kristus yang dapat dibaca, bahwa sungguh Yesus yang benar dan kudus berdiam bagi kita. Dengan masih berdiri kita nyanyikan Kidung Pengutusan, Kidung Jemaat 249, bait pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dalam pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan juga satu baptisan, dan Bapa satulah, ya oleh-Mu sehalia dipuji disembah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
jadilah saksi Kristus di sepanjang sisa hidup kita dengan melayani dan memuliakan Allah. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, ibadah Minggu pertama bulan kebangsaan 1 Agustus 2021 pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita terima memberi hikmat, kekuatan, dan penghiburan di tengah situasi keprihatinan yang kita alami saat ini. Tetap semangat, tetap sehat, belajar, bekerja, dan beribadah baik di luar maupun di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.